teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Willy Ervan dalam obrolan santai orang-orang terkenal. Ngobrolin orang yang nggak dikenal. Ngobrolin orang yang nggak dikenal. Jadi kita coba untuk membahas ya beberapa program-program kita ke depan untuk musik Sumatera Utara dan Indonesia. Jadi untuk waktu dan tempat saya persilakan. Sebenarnya karena yang kompresen itu yang punya program juga, ya mau nggak mau harus dari kita salah satu kedua. Benar, Bung Dede yang harus kedua. Karena dia yang jarang mendarat, dia kan Iya, di udara, dia di udara. terus Di udara main siapa kan. dia? Kalau kita masih online aja dia di udara aja kan. Enggak, sebenarnya pengen ketemu Willy ini, pengen nanya tentang keahlian dia lah ya, segala macam yang platform digital, YouTube, publisher, cara mendaftarkan original song gitu, ataupun bagaimana kalau kita mengcover. Karena Megadolar itu memang juga ada rencana-rencana yang akan mengarah ke situ gitu. Terus kayak misalnya nih lagi marak nih, orang kan lagi gila mengcover. Ada JJ Gitar Edit, dia itu memang channel dia khusus yang cover. Banyaklah mau luar mau dalam, seperti kayak yang sekarang itu Lati, Iya. Virginia, yang mengcover itu tuh ribuan, jutaan yang cover, dan masing-masing yang mengcover itu penontonnya pun jutaan. Iya. Ada yang ditonton sampai 1,7 juta, 2,5 juta, 4 juta yang menonton gitu. Itu kan sebuah lagu cover gitu. Itu dia kalau sekarang ada yang bilang oh mengcover tanpa izin gitu kan, akan dikenakan apa? Nah, tidak mungkin kan ribuan orang ini satu-satu minta izin sama Willy. Karena bisa sesimpel oh ini keren yuk kita cover, udah kita upload. Kita mungkin gak kepikiran untuk minta izin sama yang lain. Nah itu apa bisa membuat lagu ke cover itu dia diklaim ataupun dituntut gitu, sama yang punya lagu. Jadi yang pertama gini. Bagus ya pertanyaannya. Tunggu, saya mau mulainya dari mana ini? Jadi yang pertama, sejak 2012 saya industri musik digital sudah masuk ke Indonesia sejak hadirnya platform digital seperti Spotify, YouTube dan lain-lain. Maka industri musik pun berubah ya menjadi digital. Rilisan fisik masih tetap ada, cuman nggak terlalu banyak lagi, ya, nggak jadi menu utama. Jadi koleksi ya kadang-kadang. ya, menu utama tetap digital. Jadi setiap lagu yang dirilis ke digital itu memiliki dua royalti. Yang pertama royalti buat talent atau musisi. Yang kedua royalti khusus buat komposer. Itu memang disediakan oleh platform digital, baik itu juga Spotify ataupun YouTube. Jadi royalti itu dua ya. Royalti khusus buat talent itu langsung masuk ke rekening talent, jadi bisa masuk. Rekening yang untuk pencipta lagu itu masuk ke publisher. Jadi makanya lagu karya itu harus didaftarkan ke publisher atau lembaga manajemen kolektif. Jadi dalam hal ini konten-konten digital baik yang ada di YouTube dan segala macam itu bisa mengcover lagu orang, memungkinkan. Ada caranya. Yang pertama minta izin langsung pada publisher atau pemilik hak cipta, itu akan diberi izin tertulis. Yang kedua, semua lembaga publisher itu memiliki kerjasama dengan platform digital. Jadi kalau ada lagu-lagu yang di cover oleh orang lain itu akan otomatis terdeteksi. Nah, lalu apa langkah yang diambil oleh publisher? Yang pertama,
dia akan mengklaim lagu tersebut. Klaim itu pun ada beberapa opsi. Yang pertama, membiarkan dengan mengambil royalti khusus pencipta atau komposer ya. Yang kedua, mengklaim menolak atau memblok lagu tersebut yang ada di YouTube. Nah, yang ketiga, menerima tapi peredarannya terbatas. Jadi ada beberapa opsi yang memungkinkan untuk itu. Jadi sebenarnya YouTube dan digital store itu, platform digital itu memperhatikan itu hak cipta ya, memperhatikan. Namun mereka juga memberikan kesempatan buat musisi cover ya untuk berkarya, tapi dengan mencantumkan pencipta lagunya, pemiliknya, ya, sehingga mereka tahu oh ini lagu milik siapa, sehingga mereka bisa memberi royalti pada pencipta. Dan rata-rata kalau lagu yang sudah terdaftar di publisher itu akan terdeteksi langsung oleh publisher, jadi royaltinya akan ditransfer ke publisher. Jadi sebenarnya zaman sekarang lagu di cover nggak ada masalah, itu akan memberikan penghasilan buat komposer yang penciptanya, ya kan. Tapi memang masalah yang terjadi apabila lagu tersebut kayak ada kejadian baru-baru ini diubah sehingga nggak terdeteksi, berbeda bentuk aslinya. Nah, berbeda dengan bentuk aslinya, jadi itu iya, jadi nggak bisa terdeteksi. Nah itu akibat dari cover ini sanksi hukumnya pidana. Jadi dia kalau misalnya mengcover itu kan kita membawakan ulang, walaupun aransemen boleh dirubah, asal lirik tidak dirubah. Nada Dan nada tidak dirubah, dan kita mencantumkan siapa pemilik aslinya, lagunya dari lagu siapa, mungkin penciptanya siapa atau labelnya siapa gitu. Walaupun kita tidak minta izin langsung gitu ya, tapi begitu dirubah nggak terdeteksi, ada yang tahu dia bisa klaim dan bisa pidana. Ya bisa dipidana. Kayak kemarin itu lah ya kasus apa sih apa gitu ya. Jadi itu kan dia dianggap merubah ya, membawakan lagu dari aslinya dirubah. Dirubah mungkin hampir sebagian besar itu dianggap dia melakukan Plagiat. Iya, tapi di Indonesia ini kan hukum itu ada yang namanya mediasi dulu ya, sebelum melangkah ke pengadilan itu ada somasi, kemudian mediasi. Kalau tidak terjadi kesepakatan di antara dua tahap tadi, langsung lanjut ke pengadilan. Jadi nggak serta merta ke pengadilan. Ada mediasi dulu. Jadi dia udah buat laporan, buat tahap itu pasti ada mediasi, ditemukan solution, sudah selesai. Jadi itu masalah yang bisa diselesaikan. Kalau di Indonesia kan masalah-masalah seperti itu ada tahap-tahap itunya ya. Ada mediasi dua belah pihak. Itu biasanya pengadilan juga memberikan kesempatan pada yang berperkara ini untuk mediasi dulu. Jadi seperti yang kasus-kasus merek dan segala macam itu ada mediasi, tapi tidak mencapai kesepakatan, makanya lanjutlah ke pengadilan seperti itu. Jadi kalau misalnya sebenarnya amannya kita yang punya lagu ini kita daftarkan aja ke publisher. Itulah aman. Amannya itu adalah jadinya malah di cover oleh siapapun itu akan menguntungkan kita. Kalau bisa kan di cover sama orang banyak seluruh dunia. Orang akan menghasilkan penghasilan buat kita. Itu sama seperti laci. Dia sudah daftarkan, sudah otomatis. ini nyebut lagu nggak apa-apa. Gak apa-apa, itu kan contoh kasus kita lagu. jadi komposernya kan wah enak. Ya jadi malah Royalti mengalir kalau terus. bisa dia di cover sama orang biar dia mengalir royalti gitu ya. Jadi cover itu bukan sesuatu yang haram. Artinya cover boleh asal Ada aturan mainnya. ada aturannya, mengikuti aturannya. Gitu. Karena kan kayak ada Cuman supaya mengikuti aturannya, maka dia harus memahami aturan. memahami aturannya. karena kan Kalau kayaknya belum paham, bertanya lah sama Iya, yang paham. Jangan sok Sok paham. tua. Iya.
Karena kan sekarang ini kayak ada ditakut-takuti, awas Iya. mengcover, Iya. kayak gitu kan. Jangan mengcover, nanti bisa kalau tanpa mengcover Memang tanpa lagi izin. zamannya menakut-nakutin. Nah, Iya. kalau mengcover tanpa izin akan bisa dipenjara. Cover tanpa izin. Karena musisi Indonesia pun banyak yang mengcover lagu luar. Itu secara resmi. Secara resmi Iya. melalui persetujuan tertulis dari publisher. Aku pernah tayang, ingat nggak? Itu kan yang best covers by metal bands. Itu band-band yang mengcover lagu yang orang udah terkenal juga, dan itu memang Penyanyi-penyanyi Indonesia kan banyak yang membawakan lagu-lagu lagu lama. di Band cover lagi. luar pun banyak membawakan lagu sesama yang lama gitu kan. Maksudnya kayak Anthrax aja bawain lagu Pantera mereka. Dan cover. ingat, hak cipta lagu itu nggak selamanya 60 tahun. Lepas itu sudah milik publik dia. Bebas. Bebas. Ada satu pertanyaan, ada dua pertanyaan sama satu pernyataan. Dari instrumentum ini, Iya ya, boleh. bukan dari saya. Pertanyaan pertama, itu kan cerita lagu bang. Kalau musiknya, oh, Adi Bata ya, dia nggak nyanyi, dia nyanyi lagu, ya, yang cover, sering, doang. Ya. Ya kayak Didi pernah ya, Umumnya gitar ya. Banyak tuh biasanya kalau bule ya. gitar cover, bass cover. Itu satu pertanyaan. Terus pertanyaan kedua, kalau untuk wilayah sedikit promosi, tapi pertanyaan wilayah Medan dan Sumatera Utara sekitarnya kemana nih mau menanyakan soal ini? Pernyataannya untuk itu sangat mensupport. Iya. Kenapa? Pasal undang-undang sebenarnya dari dulu sudah ada standarisasi. Hanya saja dikonversi ke kita royalti dan segala macam. Masa kita PPN label pun sebenarnya ini di masing-masing kesepakatan antara label dan artisnya ini sudah ada masalah royalti. Artinya sekarang di konversi ke industri yang digital. Undang-undangnya dibuatkan dengan kondisi modernisasi yang ada. Nah, di pernyataan tadi ini negara kita secara resmi mendukung kondisi ini, karena nanti akan ada program yang mau kami rancang dan insya Allah akan bergerak mulai Juli sampai Agustus akhir, akan mengaitkan program Willy dan mitra yang terkait sosialisasi ini. Maka kami menemukan dalam hal ini menyatakan sangat mendukung dan kami merespon melalui program yang sedang kami rancang. Kita buka sedikitlah isunya tentang band kompetisi kita yang engagementnya itu bagiannya nanti ada sosialisasi dari Apa pertanyaan? misalkan ada yang terkait brandnya, perusahaannya, yang penting sosialisasi tentang betapa positif dan harus disadari karya itu dilindungi. Itu sih. Jadi dua pertanyaan, satu pernyataan. Kadang kayak gini, kita Tunggu. apa? Udah. Dua pertanyaan, satu pernyataan. Yang pertama tadi apa ya? Yang pertama, kita kan ngebahas lagu tadi. Oh gimana kalau gitar cover, bass cover, drum Kalau cover? dia musiknya yang dicover. Jadi lagu itu dia ada dua ya. Pertama komposisi sama lirik. Jadi satu kesatuan. Walaupun lagunya saja. Kenapa aku tanya? Supaya inilah dia kepentingannya. Kita memahami apa sifat yang lu sebutkan tadi, sehingga dengan dijabari, oh ini rupanya makna lagu ini. Itu jadi bagian dari lagu itu termasuk ini. Kadang-kadang kita kan merasa sangat memahami, tetapi dasar yang sederhana tadi kita ternyata nggak tahu komponennya. Silahkan Pak. Jadi yang pertama komposisi musik, yang kedua adalah lirik. Jadi itu jadi satu kesatuan walaupun bisa dipisah. Jadi ketika orang mengcover komposisi musiknya aja, itu akan juga terdeteksi. Kemudian menyanyikan liriknya saja dengan merubah komposisi musiknya, itu juga akan terdeteksi. Jadi
Jadi itu merupakan satu kesatuan. Cerita masalah hak cipta, sebenarnya dari zaman dulu kita sudah punya lembaga manajemen kolektif, KCI lah sebenarnya. Tapi mereka hanya bidangnya itu performing rights. Performing rights. Performing rights itu dia meliputi panggung, kafe, kemudian karaoke, radio, televisi, itu termasuk performing rights. Jadi orang yang mau nampil di sini kok lagu lain cover itu harus membayar royalti pada WAMI. WAMI sekarang, dulu kasih. Kemudian di era sekarang itulah lagi WAMI. WAMI ini Medikus lo siapa yang artis-artis kita juga yang kita itu membentuk WAMI, wadah WAMI. WAMI ini sama seperti KCI, performing rights. Nah, dengan munculnya industri digital, maka diperlukanlah sebuah lembaga lagi untuk menagih royalti di sinkronisasi dan mekanikal. Sinkronisasi itu karya lagu kita dipakai di film, kemudian dipakai di video klip, itu masuk ke sinkronisasi. Kemudian ada lagi mekanikal. Mekanikal itu kaset, CD, piringan hitam, digital store, RGB, itu mekanikal. Jadi makanya kenapa kita mendaftar ke publisher, otomatis menjadi anggota WAMI. Nanti performing rights-nya akan diurus oleh WAMI, sementara sinkronisasi dan mekanikalnya akan diurus oleh publisher. Ya seperti itu. Jadi ketika kita mengcover lagu itu, sebenarnya ya ada satu lagi cara mendaftarkan hak cipta itu di Haki. Haki itu kita harus ini ya, harus menulis dulu lagu kita dalam bentuk partitur. Itu yang kita daftarkan. Ya, itu yang didaftarkan partiturnya. Kemudian apa yang keuntungan kita mendaftarkan lagu hak itu? Ketika kita berperkara di pengadilan, nah itu kita sudah memiliki hak. Itu yang katanya kalau kesamaannya tidak sampai dengan 8 bar gitu ya. Iya. Kita lihat dari partiturnya ya. Itu berarti tidak apa-apa gitu. Kalau publisher ini masih disalipin kita. Tapi itu pun publisher tidak cukup melindungi, walaupun kalau mau dijelas. Berarti kalau misalnya kayak tadi tuh drum cover, gitar cover, bass cover itu akan tetap masuk tuh royaltinya ke pemilik lagu, walaupun dia tidak ada nyanyian. Karena judulnya lagunya Iya, benar. itu kan sama dia. Nah kalau penayangan ini ya, kayak penayangan di radio gitu. Kalau penayangan radio begini, itu sebenarnya ada performing rights dan komersil, tapi memang selama ini kan label itu kan ada promosi, kok belum bisa promosi. Tapi kan jangan salah, label ini tidak memiliki lagu, label hanya memiliki rekamannya, tidak lagunya. Lagunya pemilik lagu lah. Pemilik lagu komposer. Tapi di masa dulu itu kan artis talent itu menjual lagu kan kepada label, beli putih. Jadi cuma sekali dapat doang. Bulat. Jadi pemiliknya adalah label. Jadi lagu itu digaur ulang sama label, di copy, digandakan. Pencipta sama talentnya udah nggak ada berapa lagi. Dapat sekali aja. agak nampak secara perbedaannya antara publisher dengan label dengan hati ya. Dan kalau radio ini kan akhirnya jadi seperti media promo. Jadi dia tidak terlalu apalah orang minta laguku diputer samamu, cuma aku minta royalti, nggak akan kayak gitu. Kan ya. malam Agak sekarang power orang juga sih kalau iya, orang ya butuh radio dan televisi buat Iya. promosi. Malah kalau kita masukkan video klip ke TV itu bayar. Jadi dengan kata lain ini merupakan salah satu solusi yang dilakukan Bang Ya. Willy. Artinya Bang Willy juga nggak kayak yang lain baper ketika mau harus ke dia. Iya. Bener ya? Iya. Itu kan Rock Anthem support. Karena
dia nggak baperan harus ke dia. Iya, saya kasih pilihan begini, saya kasih edukasi Ya. supaya memang musisi-musisi Medan ini benar-benar musisi Medan ini benar-benar paham dan tahu bagaimana kok begini. Saya memang berada di salah satu perusahaan publisher ya. Saya juga ANR di label rekaman, tapi saya nggak istilahnya menjelek-jelekkan kompetitor, enggak. Saya memberikan solusi. Kalau ini kan di Alfa Nada, Pustaka Nada. Alfa Pustaka Nada. Dia nggak nyebut, kita aja nyebut salah satu publisher kan, Alfa Pustaka Nada. Memang kalau orang terkenal kayak gitu. Kalau orang nggak terkenal ini dia kepingin disebutin supaya terkenal. Bilanglah aku terkenal. Woi, aku paten loh. Biasa kan gitu. Sebenarnya kan sudah dipublish itu kayak brand ambassador itu Jadi kan Granium, mana bilang, woi panggil aku lah. Pasti kita manggil deh, manggung lah. Jadi sebenarnya Alfa Pustaka Nada itu sudah setahun lalu Iya. menarik saya gitu, cuman ya, aku belum begitu paham kan, nggak mengerti bagaimana itu apa bedanya publisher, LMK, label dan segala macam, nggak begitu. Ini mental juga harus sehat ya. Iya. Mental, karena kalau ada gangguan psikologis kan kita merasa tahu tapi kita nggak tahu sebenarnya. Iya. Kalau kita kita mental kita sehat, psikologis kita nggak ada gangguan, kita belum paham. jadi nggak berani. Jadi Atau belum kita berani. pernah tahu tapi lupa. Iya. Ini kan hal yang biasa karena kita sehat. Kalau kita nggak Iya. sehat, ini susah. Susah memang. Makanya Makanya saya kan bahas sama orang nggak sehat. Jadi kan obati dulu ketua. makanya aku pun banyak tanya, setiap hari nanya apa yang nggak aku tahu, tanya, baca. Jadi maksudku kita sebagai musisi jangan malas sudah belajar, cari tahu. Kan udah aku sebut, cari tahu apa itu label, apa itu publisher, apa itu LMK, apa itu agregator. Jadi aku maksudnya itu membuat status itu bukan ini ya, bukan gini. Aku nggak mau nanti kalau aku Aku tahu menjelaskan. bahasa. Dia bukan mengajari, Iya, tapi mengajak. mengajak, Ayo, mau kemana dia? mengarahkan. mengarahkan. Dia mau dia perginya kemana terserah. Terserah. Kalau mau ke dia, ke Ya, Willy. aku bantu. Memang ini solusinya. Memang kan Willy kan Kan selama salah ini satu solusi ditawar. memberitahukannya secara general, apa itu publisher, apa Aku itu maksudnya agregator, apa itu begini, secara general aja. supaya mereka tahu mereka tuh mau kemana gitu kan. Jadi aku itu nggak mau nanti aku buat definisi versi aku terkesan mengajari. Jadi aku minta mereka tuh cari tahu sendiri dulu, karena banyak memang yang nggak tahu. Kalau misalnya nih ya, ini bukan pertanyaannya tidak sebagai wadah terkait ya, sebagai Iya. Sebagai band. iya. Iya. Oke. Kita punya album udah lama, udah gitu sekarang nih pengen misalnya, remake dan mendigitalkan itu lah, remix itu, lah. remake itu. Tapi kita tuh independen. Apakah kita bisa secara independen langsung ke publisher atau kita harus dengan record label? Mungkin banyak yang pertanyaan gitu, kita kan nggak punya label, bisa nggak kita langsung ke publisher? Atau kita harus under record label gitu kan? Kita bertindak sebagai apa? Kalau misalnya aku nih, aku mau daftarkan lagi. Aku sebagai apa? Sebagai langsung sebagai penyanyi atau aku harus ada siapa lagi gitu? Apa ada lagi atau bisa langsung aku sebagai penulis lagu? Jadi begini, platform digital itu tidak menerima lagu secara langsung, ya, karena mereka repot pastinya mengurusi sekian banyak musisi dan label juga kan. Jadi mereka mempercayakan ataupun mensubkan itu lagu ke agregator dan label. Apa bedanya agregator dan label? Label itu biasanya memiliki seleksi yang ketat terhadap talentnya. Karena apa? Karena mereka membiayai seluruhnya talent Berarti itu, harus sudah desain lah ya. promosinya dan segala macam. Ini kan berkaitan dengan invest yang dikeluarkan oleh label. Jadi nggak sembarangan, nggak semua orang bisa masuk label. Nah, karena platform digital ini memberikan kesempatan kepada seluruh musisi, akhirnya dia memberikan
peluang bagi musisi memasukkan karyanya ke platform digital melalui agregator. Itu kalau indie ya. Indie. Apa itu agregator? Agregator tuh sebenarnya hampir sama dengan label. Cuma dia tidak tidak mengurusi produksi pemasaran dan talent. Jadi dia hanya menjual jasa, menghubung musisi ke platform digital. Nah, itu bedanya antara agregator dan label. Ini bandnya diikuti bayaran nggak sama iuran? Kalau di beberapa kita kan Iya. Iya, maksudnya gini, kalau aku banyak kali kalau banyak kali ini aku mendapat kita minta dibantu tapi kita bayar ya, cuma tunggu ini mau dijawab ya. kan? maksudnya aku kan sebagai band yang mau nih. Tapi saya emosi. Aku sebagai band yang mau nih ya, sebagai band yang mau nih, apakah aku harus ada biayanya kah? Iya. Atau apakah gitu? Jadi ada beberapa Ini agregator. mewakili anak-anak band Medan yang banyak mendaftar kan ini. Jadi ini agregator itu kan Merasa, tadi kan ibaratnya dia penyedia jasa layanan penghubung. Tapi ada juga label yang bisa jadi agregator. Dia menerima jasa aja penghubung ke platform digital. Ada label. Jadi mungkin ada divisinya lah ya. Jadi ya ada divisi khusus untuk titip edar lah. Dulu kan titip edar tuh kan. Itu artinya penghubung. Jadi dari beberapa agregator ini ada yang berbiaya, ada yang tidak. Ada yang berbiaya sekali setahun. Ya. Habis itu bebas kita masukkan segala macam. Jadi bisa mirip. Namun setelah kita memasukkan lagu melalui agregator tadi, nah saat itu juga kita harus mendapatkan lagu kita ke publisher supaya bisa mengambil royalti yang dua tadi. Ya. Gitu. Jadi dia kalau bisa sejalan lah ya. Jadi kalau setelah lagu kita dirilis ke digital, langsung kita daftarkan ke publisher. Kalau label kan otomatis didaftarkan dulu. Nah kalau ini kita daftar sendiri. Cuma agak kalaupun misalnya kita mau mendaftar ada bukan iuran lah, ada biaya. Kalau menurut aku ya itu sih harga Biasa. ya kan, kayak Tapi itu jasa sekali aja. pembuatan, karena kan di situ ada admin yang kita pakai, gitu kan. Ada orang Sistem administrasi, mereka. ada sistem, Ada pegawai ada yang mereka juga. mendaftarkan, ada pegawainya, ada lain-lainnya. Jadi kalau kita mendaftar dengan ada biaya tertentu, kurasa itu sangat dimaklumi. Dia pembayaran seperti apa? Nanti pembayarannya di depan. Pembayaran Ya, biayanya pendaftaran. Jadi bentuknya deposit memang atau nggak deposit, kita transfer. ada bentuknya deposit atau ya deposit Membayar jasa dalam satu karya. Kita sebutkan. Ya, Nanti per- aja lah, off ya. record ya. Dia per band. Jadi gini, biaya termurah itu yang aku tahu dari agregator itu 75.000 per lagu, itu biaya termurah per lagu. Tapi itu ada beberapa keterbatasan. Terus 100.000, terus 200.000, terus paling gede 500.000 per lagu. Itu dengan beberapa layanan. Bisa mencantumkan label sendiri. Kita bisa jadi label. Secara awal maka karya kita sudah dilindungi oleh undang-undang. Gitu ya. Begitu didaftarkan sudah terlindungi lah oleh undang-undang gitu, udah pasti. Publisher lah. Publisher. Kalau didaftarkan ke publisher secara undang-undang hak kita yang integral. Tapi kalau yang publisher itu secara digital karya kita aman. Kan melindungi dari mechanical dan synchronize. Lepas dari levelnya itu major atau Ya. segala macam. Dia apakah intinya apakah band ini, apakah musisi ini yang menciptakan lagu, apakah dia belum label, apakah ini, apakah sudah label, intinya Wajib mendaftarkan Karya. karyanya ke publisher dan diperkuat kalau bisa dia ke hak itu kalau bisa. ini Kalau enggak, kan kalau hakian ada biayanya. Kalau ke publisher kan enggak. Kuami dan publisher enggak ada biaya. artinya ngobrol kita sore hari ini kan menyegarkan ya, tidak mengajari. Begitu ke Haki harus dibikin partiturnya, Bang. Nggak masalah, nggak masalah. Tapi ada jasa penulis partitur. Oh, iya, ada jasanya. Pasti ada solusi yang ditawarkan sistem.
menafsirkan begitu. Kemudian kan dia bukan seperti anggota organisasi ada iurannya, nggak ada. Jadi memang membayar sesuai dengan Nomor jasa aja. ya, Sekian katanya. ya ibarat kita nitip sesuatu kan gitu. Jadi kita punya label itu bisa dicantumkan nanti di dalam branding sana itu ada nama label kita. Karena mereka ini Misalnya kan perusahaan jasa bukan perusahaan sosial, Bang. Dia ada pegawainya yang mengketikkan, memasukkan, Jadi nanti misalnya mendaftarkan kita. Medan Udah pasti Anthem kita harus mau jadi ada lah label. setidaknya pembayar Itu bisa. gitu. Jadi nanti setiap rilisannya akan tertulis di situ Medan Anthem. Siapapun bisa. Nah, apakah dia bisa memutuskan, dia bisa mampu mengelola dengan keilmuannya? Iya. Itu kan. Dan kemudian ketika solusi dan way out itu ada, salah satunya yang sedang dikelola oleh Billy, kemudian hakim juga kita bahas kok, hakim bisa jadi satu liter ya dalam kondisi justru ini yang memang terkait sama undang-undang yang ditetapkan sama Republik ini. Apalagi yang Oke, Wami ada. yang baru-baru dipostingkan sama Billy kan forum yang legal dan resmi dari institusi Republik Indonesia gitu, bukan dibuat oleh Ini Kementerian Pariwisata akan membuat satu lembaga manajemen kolektif juga, tapi belum dilihat. Yang kemarin itu kan aku ada ikut webinar, ada ikut nggak? Itulah yang itu. dibilang lembaga manajemen kolektif dari Kementerian Pariwisata. Kementerian Pariwisata, dia kementerian ada nanti dia digital kreatif kalau nggak salah ya, gitu. Ini yang kemarin itu. Itu belum selesai. Ya, sistemnya. itu akan dibikin juga memang Bang. Dari lagi dirancang. Backcraft. Dari Backcraft itu ada untuk divisinya memang khusus dia dua Perlindungan platform. kita. Gitu. Jadi Indonesia juga sebenarnya bukan kampungan, nggak Oh, paham enggak soal lah. itu. Indonesia. Kita perlu kasih tahu. Masalahnya Sebentar ketua, saya Pancasila. Iya. Ini Indonesia bukan kaleng-kaleng ketua. jadi kalau industri musik Asia Tenggara, Indonesia lah nomor 1 dari dulu. Tolong garis bawahi bold, italic, ya kan. Underline gitu loh. Komponnya apa impact? Ini Indonesia. Memang kita kadang Republik lawa-lawa, tapi kita jangan bilang nggak Karya pintar. karya ini kita, karya industri kreatif kita, oh itu udah lebih maju, udah lebih menghasilkan. Ini kata Willy apa kata Google ini? Kata aku. Iya, tapi resumenya bisa di Oh, itu kan dari referensinya. dari data. Kita kan ngomong kan by data kan, dari data sebelumnya. Industri hiburan kita hidup, Pak. Baik itu film, musik, seni dan Kalau lain-lain. film kalau kita main dia ketua, Enggak Asia Tenggara. Ini kan kita Oh, berbicara iya. Asia Tenggara nih. dia itu Asia mana? Asia Tengah. Enggak, waktu kita dulu pelajaran geografi suka itu ya. Wah, makanya hidupan kita juga kayak di atas itu Oh. number one di Asia Tenggara. Asia Pasifik. Pertama, Jadi Asia pemerintah Pasifik. Indonesia juga aware. Nah sekarang kan kita, Pajak dari industri kreatif ini berapa, Bro? jadi kalau perlu nonton apa yang dibicarakan Pak Ketua kami, Bang Ida kapan kemarin di Facebooknya, terkait dengan yang kita bahas, itu bukan kaleng-kaleng gitu. Ya kan, Kita kalau pekerja seni luar biasa, iya kan, memberikan lapangan pekerjaan yang besar industri kreatif ini terhadap salah satu inilah ya program pemerintah. Makanya sekarang pemerintah kan lagi ini konsen terhadap industri kreatif. Tapi kan Bang Willy ini memang tempatku bertanya. Kecil bukan masalah kantor polisi. kantor polisi tempat melapor. Oh iya, pengaduan ya. Pengaduan. Tempat bertanya sekecil gimana mengganti thumbnail YouTube, gue nanya dia gitu karena Memastikan supaya kita nggak salah gitu. nggak apa pakai foto positif ya. Gue pakai go gitu. Jadi dan Willy itu pun menjawabnya dengan karena Katu tahu tempat bertanya yang benar dan dia bisa menjawabnya dengan textbook. Kalau dia jawabnya textbook begini, kau pergi ke sini, kau buka ini, kau pencet ini. Kalau kau nggak mau ini, kau gini. Gitu Kita dia ketua- enak nanya sama dia. Ya, jarang-jarang kita berkomen di sosmed dan berinteraksi, tapi kalau udah nggak betul kita orangnya kayak gitu bang ada emosi dia kalau udah jelas institusinya jelas ya. Apa yang mau dilawan kawan ini gitu loh. Iya. Sementara dia cuma lembaga swasta kan. Mau melawan rakyat Indonesia macam mana? Ini itu dia. Yang
undang itu institusi Bambang Garuda. Aku tadi sampai ini lah, sampai pening gitu. Maksudnya aku kan emosi kan secara ini aku emosi. Kalau orang terkenal kan ya fansnya yang pala. Fans saja yang pala. Kita tuh harus memakai filosofi Syahrini. Tahu Syahrini kan? Apa yang dibilang orang bodoh amat, Iya. dia terus saja fans dia Dan itu ngikut, fans dia yang gaduh-magaduh. hatersnya paling gaduh. Fansnya dong dia Iya. aja. Filosofi Syahrini tuh udah yang penting dia benar dan dia yakin dia mau ngapain, jalan aja. Karena aku gini yang membandingkan itu. Syahrini itu harus Tujuan dicontoh itu apa? filosofi Syahrini. Untuk memberikan Masa pencerahan, membantu supaya kita tahu dan segala macam. Itu niat itu nggak ada maksud apa-apa. Tapi itu aku dirusuhin gitu, aku jadi apa ya? Oh, tenang. Yang penting kita nggak merusuh orang. Iya. Kalau kita dirusuh, biar aja kawan-kawan kita yang ngebalas kerusuhan itu. Atau kita biarin aja dia rusuh sendiri. Iya. Ya kan? Soalnya gini, kita sebenarnya support dengan siapa aja, dengan band apa aja, dengan kawan kita yang mana aja yang bertujuan ngebangun pemikiran yang sama. Itu intinya. Karena kita kan bukan komunitas ibu-ibu arisan ya. Iya. Nanti marah ibu-ibu Dan Aisyah. gini, Nah, kalau ibu arisan itu kan memang ngobrolin kalau hal-hal yang soal Iya. kalau aku nggak punya kompetensi gitu ya, kalau aku nggak punya kompetensi, tentunya Lebih hot nanti kita dimarahin ibu-ibu arisan, Bang. ya kan gini kan. maaf ibu-ibu. Kalau misalnya aku nggak punya kompetensi di bidang itu, tentunya perusahaan publisher Jakarta sama label itu nggak akan mengajak aku bergabung kan gitu, kalau dianggapnya aku memang nggak punya kompetensi. Tapi aku tetap berusaha memberikan yang terbaik dan belajar supaya betul-betul paham baru aku ngomong. Kadang-kadang gini Bang. Kita lihat juga yang kata Bang Willy ini dasarnya apa? Kadang kita kan juga bukan manusia. Ketika di satu Bang Willy itu dasarnya kuat, terus atau kita rawat itu kalau memang ada shortcut, ada jalan tol untuk kita nyampe ke sana, kenapa kita mesti ke sana sendiri? Ya, itu satu. Maka tadi aku sangat support. Justru kami sedang menyiapkan program yang bisa menjadi media juga untuk menyampaikan ke daerah-daerah. Kami sedang rancang itu, walaupun Iya. nggak tergopoh-gopoh. Memang ada tadi tawaran dari Ranto, Bang, aku mau buat seminar tentang masalah hak cipta dan segala macam. Bisa tuh Bang. Oh boleh, nanti saya berangkat ke sana. Siapkanlah ini lokasi, peserta dan segala macamnya. Redus saya tolonglah di ini kan. Iya. Tapi dia aja lah Bang, Iya. abang aja yang terkenal ya kan. Aku ini terkenal Bang. Sumpah. Makanya aku hidup sama band-band terkenal ini. Jadi ada tadi selo jangan makan agak batu, makan. Jadi udah banyak daerah-daerah tebing yang pengen buat acara gitu. Jadi nanti kalau bisa kita support juga pada Jakarta. Oh ya. Jadi kita siapkan lah, kita berangkat atau apa kita sosialisasi, kita bantu. Saling support. Ya aku mengharap Medan Rotan bisa menjadi label gitu. Jadi bisa support pada event yang ini. Dan ada kita pada Medan Track Radio. Iya. Terus kalau di Palembang kan ada GS Record namanya, punya Akop. Nah itu udah sekarang mencari talent. Ada 3 besar kemarin, bagus punya. By the way kita break dulu ya Bang. Oke. Ya.